Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita menuntun orang yang pincang? Nggak bisa. Dituntun dia nggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, nggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya ditolak. Itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan. Akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.